Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Adhirayakta. Kembali lagi di video pembelajaran Adhirayakta semester kelima di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Ini kita kali ini akan membahas materi perkuliahan pertemuan ke-12 tentang transaksi antar induk anak perusahaan obligasi secara upstream. Kalau pertemuan 11 kemarin kita sudah membahas secara downstream, dan kali ini kita akan membahas dari sisi transaksi yang berbentuk upstream. Tidak jauh berbeda, hanya ada perbedaan kecil dari downstream ke upstream. Jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung di downstream, lebih baik teman-teman memahami terlebih dahulu bagaimana perlakuan transaksi di downstream supaya nanti jelas di transaksi upstream ini. Oke, sebelum itu kenalin, nama aku Shalan dari kelas 510. Dan pada kali ini kita akan terdiri dari 4 topik pembahasan. Yang pertama, ketentuan pembelian obligasi anak oleh induk secara upstream. Pembelian obligasi anak oleh induk upstream. Kemudian yang ketiga, pembelian obligasi anak oleh induk secara upstream dengan menggunakan metode cost. Dan yang keempat, menggunakan metode ekuitas. Langsung ke poin pembahasan pertama, ketentuan pembelian obligasi anak oleh induk secara upstream. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya di transaksi upstream ini tidak terlalu berbeda dengan transaksi downstream, di mana hanya akan terdapat perbedaan di beberapa akun saja. Yang pertama yaitu adalah akun NCI expense. Karena upstream ini yang nantinya terpengaruh labanya adalah laba si anak perusahaan, di mana anak perusahaan itu dimiliki bukan hanya oleh induk atau si P, tapi juga dimiliki oleh pihak yang NCI ini. Jadi ketika ada transaksi yang melibatkan laba atau rugi perusahaan, maka akan berdampak ke NCI. Nah, dampak ini nantinya akan tertuang dalam NCI expense maupun perhitungan NCI dalam melakukan jurnal eliminasi yang lainnya. Nah, yang kedua ini adalah pada saat jurnal konsolidasi tahun berikutnya, ini masih sama ketentuannya, yaitu gain on constructive retirement of bond akan digantikan dengan retained earnings untuk metode cost dan investment untuk metode ekuitas yang dicatat sebesar proporsi kepemilikan si induk. Jadi kalau induk pemilikannya cuma 70%, maka yang dicatat ke akun RE dan akun investment ini hanya 70%. Sisanya atau 30%-nya akan dicatat ke akun NCI. Nah, inilah yang membedakan downstream dengan upstream kemarin. Jadi hanya sedikit perbedaannya. Kemudian adapun akun NCI expense akan terpengaruh dengan adanya piecemeal derecognition dari gain of bond payable ini. Oke, yang kedua, contoh pembelian obligasi anak oleh induk secara upstream. Contoh satu yaitu P memiliki 80% saham S pada 2 Januari. S menerbitkan bonds payable sesuai dengan nilai par atau at par-nya, atau nilai parnya dengan nilai par 1 juta, bunga kupon 10%, dan jatuh tempo selama 10 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2020, P membeli 10% atau 100.000 dari bonds tersebut dengan harga 104.500 dari bursa untuk pembelian bonds. Pembelian bonds ini oleh P mengakibatkan konstruktif retirement bonds payable S dan menimbulkan konstruktif loss dari sudut pandang konsolidasi, yaitu sebesar 4.500, atau kita hanya mendapatkan nilai investasi pada bonds sebesar 100.000 sedangkan kita harus membayar 104.500. Ini contohnya masih sama dengan transaksi downstream yang kemarin, cuman dibalik dari yang awalnya yang beli S, sekarang yang beli yang P. Nah, jurnal pada saat menggunakan cost method maupun equity method, ketika 2 Januari S menerbitkan bonds payable-nya ini, jurnalnya adalah cash, kreditnya bonds payable sebesar 1 juta. Karena bonds tersebut diterbitkan pada nilai parnya atau at par, sehingga bunga kupon 10% akan sama dengan market rate-nya 10%. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal yang dibuat pada buku besar P selaku pembeli bonds. P ketika menggunakan metode cost, dia hanya akan mencatat jurnal pembelian investasinya, yaitu investment in bonds pada cash sebesar 104.500. Ketika P menggunakan metode ekuitas, maka selain dia mencatat transaksi pembeliannya, investment in bond pada cash sebesar 104.500, dia juga akan mencatat adanya constructive retirement of bonds payable atau loss dari sudut pandang konsolidasinya ini, yaitu income in S, karena dia loss maka income from S di debit dan kreditnya investment in S sebesar 4.500 kali kepemilikan si P 80%. Selain itu, ketika nanti di akhir periode
dua perusahaan ini akan melakukan konsolidasi karena dalam sudut pandang ekonomi mereka dipandang sebagai satu perusahaan atau satu entitas yang sama, sehingga di akhir periode laporan keuangan mereka harus dikonsolidasikan. Ketika melakukan konsolidasian antara metode cost dan metode ekuitas ini, jurnalnya sama di tahun tersebut, yaitu loss on constructive retirement of bonds payable 4.500, kemudian bonds payable-nya 10% kali 1 juta, yaitu 100.000, dan investment in bonds-nya 104.500. Nah, ini yang dilakukan penjurnalan adalah, yang dilakukan eliminasi adalah nilai yang berhubungan antara P dan S. Karena P cuma beli 10% atau 100.000-nya, maka yang dikonsolidasi hanya 100.000-nya. Sisanya yang 900.000 itu tidak akan dilakukan konsolidasian atau eliminasi karena dia berhubungan sama pembeli obligasi yang lain. Nah, pada tahun pertama atau 2020 tidak ada perbedaan jurnal eliminasi antara metode cost dan metode ekuitas. Perbedaan hanya akan kelihatan nanti di tahun kedua hingga tahun jatuh tempo. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh 2 yaitu pada 1 Januari 2019 PT PAS membeli 70% saham PT SIP senilai 5,6 juta. Ekuitas PT SIP pada saat itu terdiri dari share capital ordinary 5 juta dan RE 3 juta. Pada tanggal 2 Januari 2020, P membeli obligasi S. Ya, berarti yang beli yang P upstream dari bursa dengan nilai nominal 1 juta dan kurs 95. Artinya bursa tersebut dibeli secara diskon seharga 950. Pada saat itu jumlah obligasi S yang sedang beredar adalah parnya 10 juta dengan kupon rate-nya 10% dan unamortized premiumnya 100.000. Jatuh tempo 5 tahun dan bunga semi annual 1 Januari dan 1 Juli. Saldo bonds payable pada saat itu adalah 10.100.000. Jadi nanti di sini si S ini menerbitkan bond secara premium dengan nilai premiumnya 100.000, tapi si P beli 10%-nya itu secara diskon hanya 950. Nah, diskon transaksi pembelian bonds tersebut secara diskon terdapat 50 kan, unamortized diskonnya 50.000, tapi di situ ada nanti perhitungan gain atau loss-nya yaitu dibandingkan dengan saldo akunnya ini atau carrying amount dari bonds payable-nya. Nah, di soal ini tidak terdapat market rate atau effective interest rate untuk transaksi obligasi tersebut, sehingga kita diharuskan untuk mencari market rate-nya guna membuat tabel amortisasi. Di sini ada 3 alternatif, ada menggunakan kalkulator, scientific, Microsoft Excel, dan metode interpolasi yang sebelumnya ini sudah dibahas pada video pertemuan ke-11. Yaitu, saya tidak akan membahas yang kalkulator karena saya sendiri tidak menggunakan kalkulator. Mungkin yang Excel-nya ini kita akan nanti tunjukkan di Microsoft Excel langsung, sedangkan metode interpolasi ini sama persis dengan pertemuan ke-11 kemarin. Jadi teman-teman kalau mungkin nonton video ini dan penasaran sama slide yang ini bisa lihat video pertemuan ke-11 kemarin. Kita langsung masuk ke perhitungan di tabel amortisasinya pada Microsoft Excel. Oke. Nah, ini tabel perhitungan amortisasinya di Microsoft Excel. Sebenarnya ini masih sama dengan pertemuan kemarin, cuman bedanya yang beli si P, sedangkan yang menerbitkan bond si PT SIP atau PTS. Angka-angkanya masih sama persis. Jadi di sini saya cuma menunjukkan Excel-nya aja. Nanti teman-teman bagaimana perhitungan market rate dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat di video pertemuan ke-11. Excel-nya ini nanti akan aku share juga di Google Drive supaya nanti bisa dicek-cek juga rumus-rumusnya atau perhitungan-perhitungannya. Oke, kita langsung balik ke soalnya saja. Yang pertama adalah penyelesaian menggunakan metode cost. Ini tabel amortisasi yang sudah kita buat tadi di Excel, dipindahkan ke sini. Nah, di sini kalau kemarin kita melakukan penjurnalan di buku besar, jurnal buku besar atau jurnal yang masuk ke pembukuan itu adalah untuk si P terkait dengan interest expense. Nah, sekarang yang menjurnal interest expense itu adalah si S karena dia yang menerbitkan obligasi. Pada 1 Juli 2020, si S akan menjurnal interest expense 492.002 yang dari sini. Kemudian karena dia menerbitkannya secara premium, maka nilai amortisasi tersebut akan mengurangi carry amount dari tahun ke tahun. Sehingga pada 1 Juli 2020 amortisasinya akan mendebit bonds payable supaya berkurang sebesar 7.998. Kemudian kreditnya adalah dari cash paid-nya yaitu 500.000.
Pada tanggal 31 Desember 2020 akan melakukan penjurnalan yang sama, cuman bedanya kreditnya adalah interest payable. Karena di soal tadi pembayaran bunga semi anual dilaksanakan 1 Januari dan 1 Juli. Sehingga pada 30 Desember dia hanya akan melakukan jurnal akrual terkait dengan pengakuan bunga, dan nantinya interest payable-nya akan didebit pada 1 Januari, kreditnya cash pada saat pembayaran bunga. Itu dari sisi si S yang menerbitkan obligasi. Sedangkan dari sisi si P yang dia membeli obligasi, maka sekarang dia akan menerima pendapatan bunga. Pada 1 Juli 2019 dia akan menerima pendapatan bunga dengan nilai cash-nya 50 dari cash receive yang ini. Kemudian investment in bonds-nya di sini 3853. Karena si PT PAS tadi membeli investasi secara diskon, maka nilai amortisasinya akan menambah carrying amount dari tahun ke tahun. Supaya carrying amount pada saat dia beli senilai 950, pada saat nanti jatuh tempo, carrying amount-nya sudah full atau sudah senilai par dari bonds-nya, yaitu 1 juta. Sehingga akan menambah. Nah, karena dia bentuknya investasi, ketika bertambah maka akan berada di sebelah debit. Kreditnya interest income 53853. Untuk 31 Desember juga sama, cuman bedanya yang cash diganti dengan interest receivable. Interest receivable di sini akan dikredit pada saat 1 Januari 2021 pada saat dia menerima pembayaran bunga dari PTS. Yaitu jurnal yang masuk ke pembukuan atau jurnal buku besarnya. Sedangkan jurnal konsolidasi di akhir periode yang dibuat oleh PTP dan PTS ini, yang membuat jurnal konsolidasi itu PTP. Kemudian jurnalnya di sini jurnalnya yang berkaitan dengan bonds payable itu adalah jurnal B, jurnal C, dan jurnal F. Jurnal A, dia hanya melakukan penyesuaian terkait dengan kenaikan nilai investasi atau kenaikan RE, di mana RE ending dikurangi dengan RE awal. RE ending-nya ini adalah RE ending 31 Desember 2019. Karena di soal tidak ada informasi tersebut, maka kita bisa ambil dari 1 Januari 2020 atau RE awal ini di kertas kerja senilai 4 juta, dan RE awal 1 Januari 2019 ini pada saat kita beli investasi, RE-nya yaitu 3 juta, sehingga ada kenaikan 1 juta, dan yang merupakan bagian si P untuk ditambahkan ke nilai investasi itu adalah 70%-nya atau 700.000 sebesar kepemilikan si P. Kemudian jurnal B, jurnal yang berkaitan dengan eliminasi akun bonds payable. Karena mengeliminasi akun bonds payable, berarti bonds payable-nya harus didebit atau dikurangi sebesar 10% dari book value pada tanggal 31 Desember 2020 karena dikonsolidasikan 31 Desember 2020. Carrying amount atau book value 31 Desember 2020 kita bisa ambil dari 1 Januari 2021, yaitu senilai 10.083.614. Karena si P belinya cuma 10%, maka yang dieliminasi hanya yang 10%, yaitu 1.008.000 sekian. Sedangkan investment in bonds pada 31 Desember 2020 kita bisa langsung ambil dari 957.924. Tidak usah dikalikan kepemilikan 10% karena ini adalah tabel amortisasi dari sisi si P. Artinya dia sudah melakukan amortisasi sesuai kepemilikannya dia 10%. Kalau tabel amortisasi si S, ini tabel amortisasi untuk semua pembeli obligasinya dia. Jadi nilainya di sini adalah puluhan juta gitu. Investment in bonds-nya 957 sekian dan terdapat selisih 50.400 sekian ini yang dialokasikan ke gain on retirement of bonds payable. Selisihnya masuk ke gain on retirement. Selanjutnya, jurnal yang kedua terkait dengan bonds itu adalah untuk mengeliminasi interest expense dan interest payable. Interest expense dan interest income. Serta pengakuan gain ketika terjadi selisih. Interest income-nya di sini karena dia akun pendapatan, maka saldo normalnya dikredit sehingga waktu dieliminasi dia harus dipindah di debit sebesar 107.924. Interest income itu adalah akun di sisi si PT PAS atau PTP sehingga kita bisa langsung ambil dari tabel sebesar 107 itu dari 1 Juli 2020 dan 1 Januari 2021 dari yang sini. Kenapa 2 diambil? Karena tadi pembayaran bunganya adalah semi anual, maka kita harus menjumlahkan berapa sih interest income selama 1 tahun, yaitu pada periode semester pertama 1 Januari 2020
2020 sampai 1 Juli 2020, kemudian 1 Juli 2020 sampai 31 Desember 2020. Jumlahnya 107. Selanjutnya interest expense ini akun milik si PTS. Sehingga kita bisa ambil dari 1 Juli 2020 dan 1 Januari 2021, kemudian kita kalikan dengan 10%. Alasannya seperti tadi, karena nilai yang ada di tabel amortisasi PTS ini adalah nilai untuk semua pembeli obligasinya dia. Sedangkan yang bagian si P hanya 10%-nya saja. Yaitu didapat nilai 98361, sehingga terdapat selisih dan dialokasikan ke gain on retirement of bonds payable 9563. 9563 gain pada poin C dan gain pada poin B ini ketika dijumlahkan mereka akan menghasilkan angka 60. 60 inilah yang akan masuk ke kertas kerja konsolidasi. Dari mana 60? 60 itu kita bisa ketahui dari tadi si PTP dia membeli obligasi itu cuma 10%. Berarti ketika dia beli obligasi 10% itu nilai book value-nya atau nilai carrying value obligasinya itu adalah 10% kali 10.100.000. Artinya 1.010.000. Sehingga ketika obligasi 1.010.000 dibeli dengan harga 950, yang ini 950, maka si transaksi tersebut timbul gain 60.000. Nah, 60.000 itu ketika dipecah di jurnal eliminasi itu terdiri dari dua, yaitu gain dari eliminasi bonds payable dan investment in bond, serta gain dari eliminasi interest expense dan interest income. Kayak gitu. Oke, selanjutnya jurnal yang D. Jurnal yang D ini terkait dengan jurnal pencatatan bagian income CNCI. Karena di sini tidak ada pembagian dividen, maka kita bisa langsung kalikan persentase NCI dikalikan dengan net income di kertas kerja ini. 217 kali 30% didapat 8508. Kemudian dikalikan, ini ketutupan tulisannya. Oke. Nah. Gini. Nah, si NCI tadi 30%, kemudian net income-nya di sini 217 ditambah dengan 60.000 dari transaksi pembelian bonds tadi dan dikurangi dengan poin C. Poin C ini sebenarnya itu adalah jurnal terkait dengan piecemeal-nya gitu. Piecemeal dari bonds payable. Karena dia upstream, maka laba di awal 60.000 dan piecemeal derecognition 9563 ini akan mempengaruhi nilai NCI. 30%-nya akan dibebankan ke NCI. Sehingga perhitungannya beda dengan waktu downstream kemarin yang tinggal dikalikan dengan net income. Tapi kalau upstream, kita harus jumlahkan dengan laba di awal pada saat terjadi pembelian obligasi dan dikurangi piecemeal derecognition. Kenapa berbeda? Karena kalau kita kemarin di materi mengenai pembelian aset tetap itu kan yang awal itu adalah jurnal unrealized gain kan. Baru setelah itu di tahun selanjutnya piecemeal-nya itu menambah atau realisasi gain-nya. Tapi kalau di obligasi kebalikan, kita mengakui gain-nya ini di awal 60.000. Makanya dia di sini plus, tapi piecemeal-nya ini dia negatif gitu. Piecemeal-nya negatif karena dia piecemeal derecognition of gain. Jadi piecemeal yang mengurangi gain yang sudah diakui di awal periode atau di awal pembelian. Sehingga diperoleh NCI-nya adalah 80.000 sekian. Jurnal yang ini adalah jurnal standar terkait eliminasi investasi, share capital ordinary 5 juta, dan return earnings-nya 4 juta dari return earnings di 1 Januari 2020, return earnings awal. Kreditnya investment 70% dari 5 juta plus 4 juta, atau 70% dari yang di debit ini, dan sisanya masuk ke NCI atau 30%-nya. Selanjutnya yang F. F ini adalah jurnal terkait resiprokal antara akun piutang dan utang, yaitu utang bunga dan piutang bunga. Tinggal dibalik aja, utangnya di debit, kreditnya piutang. Didapat dari 10% kali 500.000 atau 10% atau bagian si P, cash paid yang menjadi bagian si P. Atau kalau kita nggak mau ngitung dari yang ini, kita bisa langsung ambil dari kolom cash receive si PT PAS sebesar 50.000. Untuk jurnal eliminasi pada tahun pertama, tahun terjadinya transaksi pembelian obligasi, tidak ada perbedaan antara metode biaya dan metode cost. Metode biaya dan metode ekuitas. Terlihat perbedaan hanya akan
ada di tahun kedua dan tahun selanjutnya. Nah, ini ketika tampak di kertas kerja tadi, 60.000-nya ini terdiri dari yang B dan C tadi, gain dari eliminasi bonds dan gain dari eliminasi interest expense dan income. Kemudian sisanya ini tinggal dimasukkan dari jurnal eliminasi. Nah, yang juga perlu jadi perhatian adalah nilai bonds payable-nya mana? Ini bonds payable. Nah, ini harus jadi perhatian. Nilai bonds payable di sini itu mengikuti tahun berapa dia dikonsolidasikan. Karena dia dikonsolidasikan 31 Desember 2020, artinya nilai bonds di sini dia adalah carrying amount dari 31 Desember 2020, yaitu 110.083.614. Seperti itu. Kemudian investment in bonds-nya dia juga mengikuti dari tabelnya yang beli si PTP, yaitu 957.924. Jadi nanti di tahun 2021 nilai bonds-nya tidak segini lagi, dan nanti nilai bonds di tahun terakhir atau tahun jatuh tempo dia akan bernilai 10 juta dan nilai investasinya dia adalah 1 juta. Oke, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini slide tahun kedua sampai tahun terakhir terkait dengan metode cost. Oke, di sini untuk jurnal eliminasi tahun berikutnya, akun gain on retirement tadi diganti dengan RE dan NCI disesuaikan dengan porsi kepemilikan. Oke, ini tabel yang tadi masih sama. Oke, kita jurnal di tahun 31 Desember 2021 atau tahun ke berapa ya? Tahun kedua atau tahun ketiga? Tahun ketiga ya, tahun ketiga. Tahun pertamanya tadi 2019, tahun keduanya 2020 dan tahun ketiganya 2021. Bentar. Tahun berapa ya berarti? Tadi belinya tahun belinya 2020 ya kalau nggak salah ya. Kok saya lupa. Ya, belinya 2020. Jadi 2020 adalah tahun pertama, 2021 tahun kedua, 2022 tahun ketiga, dan seterusnya. Oke. Nah, di tahun 2021, di sini adalah jurnal-jurnal eliminasi terkait dengan bonds-nya. Jadi jurnal ABC ini adalah jurnal eliminasi yang terkait dengan bonds. Jurnal eliminasi yang lain dari investasi, NCI, dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa jurnal sendiri untuk melengkapi slide yang di sini. Yang A, jurnal eliminasi bonds. Ingat, ini adalah eliminasi 31 Desember 2021. Yang pertama terlihat beda adalah yang ini. Kalau tadi kita kreditnya cuma gain pada investment in bond, di sini berbeda. Gitu. Oke, bonds payable-nya itu dieliminasi sebesar 10% dari carrying amount 31 Desember 2021. Jadi di kolom 1 Januari 2022. Dikalikan 10%. Kalau teman-teman mungkin bingung antara tanggal di sini dan tanggal kita beramortisasi, mungkin teman-teman bisa, biar lebih mudah, dibuat aja 1 Januari dan 31 Desember. Biar nanti nggak takut salah kolom gitu. Salah baris. Kemudian investment in bonds yang ini kita bisa langsung lihat dari tabel pada 1 Januari 2022 yaitu 966.772. Dan sisanya ini senilai sekitar berapa ini? 39-an ya. Ya. Itu kita alokasikan ke RE dan ke NCI. RE ini mewakili akun si P atau si induk perusahaan. Jadi dia dialokasikannya di sini 27.851, sedangkan NCI dialokasikan 11.936. Selanjutnya yaitu terkait dengan eliminasi interest income dan interest expense. Interest income-nya di debit sebesar 108.848 didapat dari 1 Juli 2021 dan 1 Januari 2022. Oke, dikali kemudian interest expense-nya yaitu 10% dari yang ini. Oke, dapat 98.198 sehingga terdapat selisih yang harusnya masuk ke gain on retirement di tahun sebelumnya ya. Kalau tahun sekarang masuk ke RE dan masuk ke NCI sesuai dengan proporsinya, yaitu ke RE sebesar 70% kepemilikannya si
PTP dan 30% ke NCI. Dan selisihnya kalau jurnal interest payable, jurnal poin C, resiprokal antara interest payable dan interest receivable itu sama setiap tahun, dia nggak akan beda gitu ya, setiap tahunnya sama. Dan dia hanya menjurnal akun yang bunga yang terutang selama 1 semester, karena yang Juli atau semester pertama itu sudah dilakukan pembayaran, sehingga yang terutang cuma periode 1 Juli ke 31 Desember. Jurnal tahun 2022 sampai tahun 2024 itu sama, cuman kita tinggal ambil dari kolom yang berbeda. 2022 ambil dari sini. Dari yang sini, 31 Desember 2022 dikalikan dengan 10%. Kemudian 2023 juga diambil dari 1 Januari 2024 dikalikan dengan 10%, dan terakhir 10 juta dikalikan 10%. Nah, ketika kita sudah menjurnal jurnal eliminasi terkait bonus dari tahun 2021 sampai 2024, kita masukkan ke kertas kerja. Dan kertas kerjanya di sini juga kertas kerja yang hanya terkait dengan bonus payable. Nah, di sini kita bisa lihat bonus payable pada 2021 itu 10.065 seperti yang ada di tabel carrying amount 31 Desember 2021. 2022 dia akan berbeda, turun menjadi 10.045. Tahun ke 2023 juga akan berbeda, dan tahun terakhir 2024 dia akan kembali ke nilai parnya 10 juta. Ini pasti saat 10 juta kembali ke nilai par. Jika enggak, kemungkinan akan ada salah. Kemudian investasinya sedangkan 966, kemudian bertambah karena dia tadi terdapat amortisasi diskon, jadi menambah supaya dia kembali ke nilainya dia yang 1 juta. Sehingga di 2024 dia kembali ke 1 juta. Ini 2024 antara investment in bond dan bonus payable ini harus sama dengan parnya. Par bonusnya 10 dan par investasinya adalah 1 juta. Kemudian yang menarik lagi adalah si gainnya ini. Yaitu di tahun pertama dia gainnya, di tahun 2021 itu dia 35, kemudian tahun 2022 27, kemudian semakin turun di tahun selanjutnya. Sebenarnya ini sepertinya ada yang salah angkanya apa enggak? Kok besar lumayan. Ntar aku coba cek angkanya yang di NCI ini. Kok dia selisihnya dikit banget. Oke. Oh ya benar, dia benar di sini 11 sekian juta. Oke. Ini untuk metode cost di tahun kedua sampai dengan tahun jatuh temponya dia. Sedangkan untuk metode ekuitas sama metode cost itu sebenarnya prinsipnya sama, cuman kita ditambahin jurnal yang ini, buku besarnya si P, karena apapun yang terkait dengan akun investasi harus dibukukan di buku besarnya si P. Kalau di metode cost dia tidak. Terus bedanya di jurnalnya A ini, itu aja bedanya. Dan kita akan bahas tabel amortisasi antara metode cost dan metode ekuitas itu sama, tidak ada bedanya. Ini jurnal bunga si S ini masih sama dengan metode cost tadi. Jurnal yang dibuat si P terkait dengan pendapatan bunga juga masih sama, antara 1 Juli dan 31 Desember. Yang berbeda adalah 3 jurnal yang paling bawah. Yang pertama, P mencatat bagian income dari S atau income from S-nya dengan mendebit akun investasi karena laba, maka investasinya bertambah sebesar 70% dari net income-nya di sini. 70% dari net income. Kenapa tidak dikurangi dengan tidak ditambah dengan laba, tidak dikurangi dengan piecemeal dan lain-lain? Karena di sini jurnal laba sama piecemeal-nya dia dibedakan. Jadi di sini cuma mengakui labanya saja. Yang dikurangi dan ditambah itu nanti adalah di jurnal eliminasi. Jadi berbeda sedikit. Selanjutnya jurnal constructive gain. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya laba di awal adalah 60.000. 60.000 ini yang menjadi bagian si P hanya 70%-nya atau sebesar kepemilikan, sehingga waktu penjurnalan adalah 42.000 bukan 60.000-nya. Selanjutnya jurnal terakhir adalah piecemeal derecognition. Ini yang saya bilang tadi bahwasanya kalau di bonus payable labanya itu diakui di awal.
Labanya itu diakui di awal semua 60.000 atau di sini proporsinya 42. Sedangkan nanti di tahun-tahun selanjutnya dia hanya akan melakukan jurnal piecemeal derecognition atau piecemeal dari penurunan konstruktif gennya itu. Di tahun 2020 dia akan menjurnal income from S karena dia piecemeal derecognition maka investasinya berkurang atau labanya dia berkurang sehingga investasinya dikredit sebesar 6694. Itu bedanya yang pertama. Dan beda yang kedua adalah di jurnal eliminasi poin A, kita tidak ada jurnal kenaikan RE untuk metode ekuitas. Tapi kita akan menjurnal penerimaan labanya, yaitu 70% dari 217 ini ditambah dengan 60, dikurangi dengan 9563. 9563 ini kenapa kok 9563 padahal yang di jurnal SIP ini adalah 6694 karena di jurnal eliminasi ini kita akan mengeliminasi untuk mengeliminasi labanya ini kita itu keseluruhan atau semuanya, tidak yang 60 ini kita tidak 42, kita tidak 6694 karena nanti di sini sudah dikalikan dengan 70%. Gitu, sudah dikalikan 70%. Jadi nanti ujungnya akan sama ke yang P di sini. Gitu. Jadi jurnal penerimaan bagian laba dari S, income from S dan investment in S yaitu 187853. Jurnal B, jurnal C, D, E, dan F itu sama. Itu sama untuk tahun 2020. Tidak ada perbedaan. Sehingga nggak aku bahas lagi. Dan nanti di kertas kerja ini juga perlakuannya sama. Nanti bonus payable-nya akan senilai di carrying amount 31 Desember 2020 dan investasinya juga akan carrying amount di 31 Desember 2020. Oke, untuk jurnal eliminasi tahun pertama tidak ada bedanya metode cost dan metode ekuitas, jadi tidak dibahas dan kita akan bahas ke tahun kedua dan sampai dengan tahun jatuh tempo. Di sini yang berbeda adalah akun investment in S. Ya, investment in S di sini, di poin A dan poin B itu ada akun investment in S yang menggantikan akun RE pada jurnal metode cost. Di sini perhitungannya masih sama persis, cuman perbedaannya nanti adalah di akunnya saja ini investment in S gitu. Yaitu bonus payable-nya masih 10% dari carrying value 31 Desember 2021 dari yang ini. Kalikan 10%, kemudian investment in bonds-nya juga masih sama 31 Desember 2021. Berarti yang ini 966772 dan seterusnya masih sama. Untuk nanti masuk ke kertas kerja konsolidasi dia juga sama. Nanti perlakuan antara bonus payable-nya ini dari tahun ke tahun dia akan berubah-ubah sampai tahun terakhir dia senilai parnya. Nah, yang unik di tahun terakhir nanti dia waktu ngejurnal pertama, jurnal eliminasi bonds payable dan investment in bonds, dia tidak ada alokasi laba ke investasi dan ke NCI. Karena apa? Dia tidak ada selisih gitu, tidak ada selisih antara bonds payable dan investment in bonds. Sama-sama sudah 1 juta. Tahun terakhir dia 1 juta dan 10% dari 10 juta ini. Gitu, tidak ada laba pada tahun terakhir atau tidak ada laba yang dialokasikan ke investment in S dan NCI. Namun sesuai yang tadi dijelaskan bahwasanya tahun kedua sampai tahun terakhir itu masih akan ada piecemeal, maka piecemealnya inilah yang masih akan ada dialokasikan ke NCI maupun ke investasi. Gitu. Jadi bedanya yang A ini. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke kertas kerja konsolidasi di mana nilai investment in bonds dan nilai bonds payable-nya ini harus sama dengan book value-nya pada saat awal beli, yaitu 1 juta dan 10 juta. Nah, itu materi pada pertemuan ke-12 ini semoga dapat dipahami. Apabila ada yang salah maupun yang kurang, teman-teman bisa konfirmasi atau bisa sampaikan ke aku juga atau ke dosen masing-masing, karena balik lagi yang menilai ujian kita adalah dosen. Untuk nanti slide dan juga Excel-nya akan aku share di Google Drive yang teman-teman bisa download dan bisa cek sendiri bagaimana Excel-nya tadi. Terima kasih, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.